Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wa syarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima bi 'ulumihima bi 'ulumi syekhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Qala alaihi salatu wassalam asyaratun min hadhihi al-ummah hum kuffarun billahil azim wa yadhunnun annahumul mu'minun. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 10 golongan dari umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad, mereka di sisi Allah tergolong orang-orang yang kafir, tetapi mereka menyangka mereka orang yang beriman. Jadi mereka menyangka diri mereka beriman, orang-orang menyangka mereka ini beriman, padahal mereka ini nilainya di sisi Allah kafir. Siapa itu 10 golongan yang dianggap kafir oleh Allah? Yang pertama, al-qatil li muslimin aw zimmiyin bi ghairi haqqin. Yang pertama, orang yang membunuh orang Islam atau orang kafir yang baik-baik tanpa kebenaran. Jadi orang muslim sama orang kafir yang baik-baik tidak boleh dibunuh. Kalau orang kafir yang jahat, al-kafirul harbi namanya. Kafir itu terbagi 2, kafir harbi, kafir yang jahat, yang memerangi Islam. Yang kedua, kafir dhimmi, kafir yang baik-baik. Nah, kalau dalam Islam, dalam ajaran Islam, ya, bukan dalam hukum negara ini, dalam ajaran Islam, ini kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, ini dalam hukum Islam mereka ini boleh dibunuh. Tapi kalau kafir yang zimmi, kafir yang baik-baik, ini dia tidak boleh dibunuh. Jangankan dibunuh, diganggu aja tidak boleh. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengganggu orang kafir yang baik-baik, maka saya menjadi musuh dia, dan saya akan musuhi dia nanti pada hari kiamat. Makanya kalau ada tetangga atau siapapun orang kafir yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Kalau mengganggu orang kafir yang baik-baik, yang mengganggu itu jadi musuhnya Nabi, akan dimusuhi Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Jadi orang kafir yang baik-baik tidak boleh dibunuh, sebagaimana orang muslim tidak boleh dibunuh kecuali dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Nah, kadang-kadang orang Islam dalam hukum Islam boleh dibunuh kalau hukumnya qisas. Ya. Kan dalam hukum Islam orang yang membunuh kan dibunuh. Nah, jadi kalau ada orang Islam membunuh orang lain, dalam hukum Islamnya orang Islam ini boleh dibunuh. Nah, itu namanya membunuh dia dengan kebenaran. Sama juga ada orang kafir berbuat jahat atau membunuh orang lain, dalam hukum Islamnya dia boleh dibunuh. Itu namanya membunuh dalam kebenaran. Tapi kalau tidak ada kebenaran, tidak boleh bunuh orang Islam, tidak boleh bunuh orang kafir yang baik-baik. Nah, siapa yang membunuh orang Islam dan membunuh orang kafir yang baik-baik, orang yang melakukan pembunuhan itu, kata Nabi, dia di sisi Allah dianggap kafir, walaupun dia di dunia menyangka dirinya dan orang lain menyangka dia itu orang yang beriman. Kalau dia mati, dikubur, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan orang Islam, tapi dia di akhirat dianggap kafir oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar membunuh orang lain itu tanpa kebenaran. Kalau udah yang terlanjur pernah melakukan, gimana? Ya taubat dengan taubatan nasuha.
menyesali, meninggalkan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu termasuk dosa paling besar. Itu nomor satu. Nomor satu itu dia dianggap kafir oleh Allah walaupun dia menyangka dan orang lain menyangka dia muslim. Itu yang nomor satu. Kemudian wasahir, yang kedua, yang menganggap dirinya beriman tapi di sisi Allah dia tidak beriman. Siapa? Tukang sihir, nyantet orang, ngirim orang apa namanya itu, polong, dan lain macam-macam gitu tuh. Ada orang tahu-tahu bengkak perut orang, tahu-tahu sakit, tidak ketahuan sakitnya apa. Itu hati-hati tuh. Sihir yang seperti itu membuat pelakunya kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menyangka beriman. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wadayyus allazi la yagharu ala ahlihi. Nah, yang ketiga ini, yang dia dianggap kafir oleh Allah walaupun dia menganggap dirinya beriman dan orang lain menganggap dia beriman. Siapa itu? Dayus. Siapa itu dayus? Ini banyak terjadi nih zaman sekarang nih. Yang nomor tiga ini, alladzi la yagharu ala ahlihi, yang tidak ada kecemburuan kepada istrinya, tidak ada kecemburuan kepada anak perempuannya, tidak ada kecemburuan kepada wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab dia. Coba lihat tuh, apa hadis Nabi yang berkaitan dengan dayus ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Nabi, la yaqbalu yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah tidak menerima minas saqur sarfan wala adlah, amalan yang sunnah atau yang wajib dari saqur. Qila, sahabat bertanya, wa mas saqur ya Rasulullah, apa itu saqur wahai Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, allazi yudkhilu ala ahlihi ar-rijal, yaitu orang yang memasukkan laki-laki lain kepada istrinya, memasukkan laki-laki lain kepada anak perempuannya, memasukkan laki-laki lain kepada wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab dia. Artinya apa? Dia biarkan istrinya, anak perempuannya, wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab dia, biarkan berdua-duaan dengan laki-laki. Ini termasuk dibiarkan anaknya pacaran, dibiarkan istrinya atau anaknya berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahram, termasuklah naik ojek, termasuk dibiarkan anak istrinya salam-salaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Tak ada kecemburuan nih, biasa aja. Istrinya anaknya buka aurat, tidak ada kecemburuan. Istrinya anaknya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak ada kecemburuan. Istri anaknya berboncengan, tidak ada kecemburuan. Istri anaknya bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak ada kecemburuan. Nah, orang yang seperti itu, kata Nabi, semua amalnya tidak diterima oleh Allah, baik yang sunnah ataupun yang wajib, tidak diterima. Dan orang yang seperti itu namanya dayus. Dayus itu di akhirat jangankan masuk surga, kata Nabi, nyium wanginya surga aja tidak dikasih sama Allah. Padahal wanginya surga itu di akhirat dapat dicium 500 tahun perjalanan sebelum masuk surga. Saking wanginya surga itu, 500 tahun sebelum masuk surga di akhirat wanginya udah tercium. Tapi laki-laki yang seperti ini membiarkan anaknya, membiarkan istrinya, membiarkan saudarinya tanpa ditegur, tanpa dinasihatkan. Ini laki-laki jangankan masuk surga, nyium wanginya surga aja tidak diberi oleh Allah SWT. Beb, kalau istrinya bingal bagaimana? Bandel. Sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai saudara, tugas kita cuma nasihatkan, negor, tutup aurat, jangan bersentuhan. Kadang-kadang pergi undangan, kan?
di undangan, dia bersalam sama pengantin perempuan, sama emak pengantin. Istrinya bersalam sama bapak pengantin. Istrinya bersalam sama pengantin laki-laki. Dan dia senyum-senyum ngelihatnya. Nah itu kan lumrah itu terjadi kan. Nah itulah di antara tanda datangnya hari kiamat itu seperti itu. Saral ma'rufu munkaran wa saral munkaru ma'rufan. Yang baik dianggap jelek, yang jelas-jelas jelek, salah, dianggap baik. Bersalam nih sama laki-laki yang bukan mahram, bersalam dengan perempuan yang bukan mahram, dianggap biasa. Itu mungkar, itu perbuatan mungkar, dianggap biasa. Lebaran biasa kan, seakan-akan tidak ada apa-apanya. Tapi sesuatu yang baik, kalau orang tidak salam begini, dianggap jelek, sombong lah, mutuskan silaturahmi lah katanya. Nah, itu di antara tanda-tanda akhir zaman dah begitulah. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Kata Nabi Muhammad, Islam itu awal mulanya asing dan nanti akan kembali asing. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Begitu kata Nabi. Maksudnya apa? Islam itu dulu awal mulanya asing, ajaran itu asing. Orang yang menganggap ini ajaran apa nih? Asing di telinga-telinga orang. Nah nanti kata Nabi, ajaran Islam ini akan dianggap asing lagi oleh orang. Ajaran Islam kita hidupkan. Orang bilang, kok begini sih? Kok tidak boleh salaman sih? Kok dianggap asing sama orang. Apa kata Nabi? Beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa? Yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya janganlah mulai sekarang nih, jangan lagi bonceng-boncengan. Kalau suami nyuruh naik ojek sama laki-laki yang bukan mahram, jangan mau. Anak perempuannya balik sekolah, dinaikkan ojek, dia tak mau jemput, dinaikkan ojek. Dayus tuh dayus. Salaman, biarkan istrinya salaman, suaminya tidak ditegur ketika salaman, anak perempuannya dibiarkan berdua-duaan. Pacaran itu pacaran lumrah, dijemput sama cowoknya biasa. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dayus tuh, dayus tuh, semua amalnya tidak diterima kata Nabi, dan dia tidak bisa nyium wanginya surga. Nah, minimal kita tegur. Kalau udah tegur, nasihatkan, udah lepas tanggung jawab gitu. Nah, itu yang ketiga tuh, yang dia menganggap dirinya beriman, tapi dia di sisi Allah kafir. Bayangkan tuh, kafir di sisi Allah, yang membiarkan anak istri wanita-wanitanya tadi itu berdua-duaan, bersentuhan, membuka aurat di depan yang bukan mahram, dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW yang bilang. Nilainya di sisi Allah itu kafir, bukan beriman. Sampaikan nih, sampaikan sama keluarga, sampaikan sama orang-orang yang bisa kita sampaikan. Ini fatal, nilainya di sisi Allah kafir, kata Nabi. Nah, mau sampai kapan lagi kita tidak berubah? Ya, mau sampai kapan lagi kita tetap melakukan perbuatan yang dulu-dulu itu zaman jahiliyah kita tuh, tetap buka aurat, tetap bersalaman dengan bukan mahram, tetap berdua-duaan biasa aja, pergi ke pasar pakai daster 3/4, 7/8 ke sini nih. Ya tak pakai kaos kaki, itu aurat semuanya. Tegur, nasihatkan. Nah, kemudian yang keempat yang dianggap kafir oleh Allah walaupun dia menyangka beriman, yang keempat wa mani'uz zakah, orang yang tidak mau bayar zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaiha min nar fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin
hatta yughdha bainal ibadi fa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Tidaklah seseorang yang punya harta tidak menunaikan zakatnya kecuali nanti pada hari kiamat Allah akan cairkan untuk dia itu api itu. Jadi Allah akan lipat-lipatkan untuk dia. Api itu dilipat-lipat oleh Allah SWT. Kemudian dia akan disetrika oleh Allah dengan api neraka itu. Apanya yang disetrika? Nih, samping ini kanan kirinya disetrika sama Allah. Keningnya, punggungnya disetrika sama Allah dengan api neraka. Setiap kali kullama baradat u'idat lahu, setiap kali garudat ala sawab, setiap kali berkurang dingin, setiap kali berkurang bertambah, setiap kali bertambah itu siksaannya, maka diulang lagi. Jadi setiap siksaan itu diulang terus. Artinya setiap sekali selesai, ya, kullama waradat, setiap kali selesai itu disetrika, uidat, diulangi lagi untuk dia. Fi yaumin, pada hari yang mana satu hari itu di hari akhirat, di dalam hadis ini disebutkan kana miqdaru khamsina alfasanah. Satu hari siksaan di neraka itu kata Nabi seperti 50.000 tahun di dunia. Kalikan sendiri. Jadi dia disetrika sama Allah. Orang yang tak bayar zakat tuh itu disetrika sama Allah satu hari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Hatta yughdha bainal ibad, sehingga dia diambil semua hak-haknya orang itu ditimpakan kepada dia. Kan kalau orang tak bayar zakat itu kan dia telah menahan hak orang lain. Haknya fakir miskin, hak-haknya orang yang berhak menerima zakat. Maka orang-orang yang sebenarnya berhak menerima dari dia itu, maka dosa-dosanya ditimpakan kepada dia. Sampai sudah selesai siksaan untuk dia, fayara sabilahu, maka kemudian dia pun melihat jalannya dia, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Selanjutnya bisa jadi dia ke surga, bisa jadi dia ke neraka. Orang tak bayar zakat disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang dianggap kafir oleh Allah walaupun dia menganggap dirinya beriman, wasyaribul khamri, orang yang minum minuman keras atau narkoba. Itu sama. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan syaribul khamri yuhsyaru wal kuzu mu'allaqun fi unuqihi wal qadahu fi yadihi. Orang yang mabuk di dunia, minuman keras, narkoba, itu nanti di hari kiamat kata Nabi, dia akan dikumpulkan, sedangkan gelas atau alat untuk dia minum itu digantungkan di lehernya. Kemudian wadahnya, botolnya di tangannya kata Nabi. Gelas di leher, wadahnya di tangannya. Kemudian wahwa antanu min kulli jifah, dan dia pada saat itu lebih busuk dari bangkai binatang. Jadi dia itu di hari kiamat tuh makhluk Allah yang lebih busuk dari bangkai. Fi kulli jifatin 'alal ard, dari seluruh bangkai yang ada di dunia ini, yang di bumi ini, itu dia lebih bau. Yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal khalqi, maka setiap orang akan melaknat dia. Setiap orang yang dilewati dia akan melaknati dia. Jadi nanti dia tuh orang yang mabuk di dunia, yang minuman keras, yang narkoba, dia nanti di akhirat disuruh keliling oleh Allah di neraka sambil gelasnya digantungkan, yang pernah dipakai untuk mabuk tuh, gelas digantungkan. Kemudian tangannya ada wadahnya, botolnya tuh, keliling. Dan ketika dia keliling itu kata Nabi, itu dari badannya mengeluarkan aroma yang lebih busuk daripada bangkai seluruh dunia. Setiap dia lewat di neraka tuh, orang-orang neraka nyumpahin dia semua. Kenapa? Tidak kuat dengan baunya dia.
Jadi udahlah dia disiksa dengan Allah, baunya seperti itu, dan penghuni neraka itu sudah tersiksa. Dengan dia lewat lagi nih tambah tersiksa penghuni neraka. Kenapa? Dengan baunya dia yang luar biasa. Orang yang mabuk-mabukan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang mabuk-mabuk taubat. Ya, berhidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man wajaba 'alail hajju walam yahujjah. Yang keenam, yang dianggap kafir oleh Allah walaupun dia mengira dirinya beriman adalah orang yang wajib melaksanakan haji tapi tidak mau melaksanakan haji. Harta ada, kemampuan sehat ada, kendaraan ada, artinya fasilitas ada, jalan aman, kemudian untuk meninggalkan keluarganya juga ada nafkahnya, tidak mau, itu dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang udah tidak mampu haji, misalnya dia punya harta tapi badan tidak mampu karena kesehatan, tidak mampu, badal haji, minta gantikan orang. Ya, di Mekah kan banyak tuh orang yang badal haji itu. Ya, jadi kalau kita bayar orang dari sini kan lebih mahal. Nah, cari orang yang di Mekah tuh dengan cara cari orang yang sudah pernah haji. Banyak di Mekah tuh banyak. Bayar orang sana, suruh dia hajikan atas nama Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Itu boleh. Itu yang kelima ya. Keenam tuh. Kemudian yang selanjutnya wasa'i fil fitan. Yang ketujuh wasa'i fil fitan. Orang yang berjalan ke sana ke sini nebarkan fitnah. Auzubillah min dzalik. Mulut ini gara-gara mulut nih. Lidah tak bertulang, tapi orang pelakunya yang tak bisa jaga lidah dianggap kafir oleh Allah SWT. Fitnah sana, fitnah sini. Kemudian yang kedelapan, waba'i'us silah. Orang yang menjual senjata untuk peperangan yang tak dibenarkan oleh Allah SWT. Jadi dia jual senjata, pisau, pedang atau yang lainnya, tapi dibeli oleh orang yang mana orang itu menggunakan senjata itu untuk peperangan yang tidak dibenarkan. Kalau digunakan untuk peperangan melawan orang kafir yang jahat kan boleh, atau peperangan untuk membela negara NKRI itu boleh. Tapi kalau untuk kelayan antar suku, antar kelompok, antar partai, antar kampung, nah itu yang jual senjatanya itu dianggap kafir oleh Allah SWT. Makanya innalil wasail hukmal magasid, begitu disebutkan dalam kaidah usul fiqih. Sesungguhnya perantara itu kedudukannya seperti tujuan. Artinya orang yang menjadi perantara kebaikan, dia dapat kebaikan. Orang yang menjadi perantara keburukan, dia juga dapat keburukan. Contoh, orang yang menjadi perantara kebaikan, dia di masjid misalnya, dia nyiapkan lemari es ya, untuk orang-orang bisa ngisi air sehingga orang habis sholat bisa minum. Dia perantaranya. Atau kalau dia tidak bisa, dia omongkan sama orang yang bisa nyumbang, maka dia pun dapat kebaikannya karena dia perantaranya. Begitu juga perantara keburukan, dia juga sama dapat dosanya. Contoh, ada orang mau beli narkoba, tidak tahu tempatnya, dia nunjukkan, nah situ ada jual tuh, itu dosanya sama. Kenapa? Karena dia perantara ya. Atau na'udzubillah min dzalik, dia mengarahkan orang ke tempat maksiat, atau mengarahkan orang untuk melakukan maksiat. Pokok segala sesuatu yang menjadi sebab orang itu berbuat dosa, dia ini walaupun tidak melakukan dosa itu, maka dia yang menjadi perantaranya sama dosanya. Karena orang itu berbuat dosa sebab perantara dia. Kadang-kadang ada orang bilang mengatakan, "Beb, saya kan cuma nunjukkan. Kan saya tidak melakukannya, saya cuma nunjukkan." Sama. Yang menunjukkan sama dengan pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Wa fi riwayah, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya.
siapa yang menunjukkan pada keburukan, dia akan dapat dosa sebagaimana pelakunya. Nah, kemudian wa ba'i'us sila min ahli al-harbi. Kemudian yang selanjutnya wa nakihul mar'ah fi duburiha. Alhamdulillah min zalik. Yang kesembilan, yang menyetubuhi istrinya, yang menyetubuhi istrinya dari lubang belakang, lubang duburnya. Itu tak boleh. Itu dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosanya. Ya, lagi haid, lagi nifas tak boleh. Begitu juga dari lubang belakang juga tak boleh. Besar dosanya. Ini kemarin juga ada dibahas dalam hadis Nabi itu kan, orang yang menyetubuhi istrinya dari lubang dubur itu, kalau dalam hadis ini dianggap kafir oleh Allah. Dalam hadis yang sebelumnya dulu kita baca, orang itu di akhirat tidak dapat pandangan rahmat dari Allah, dan dia tidak dibersihkan dari dosanya oleh Allah SWT, yang menyetubuhi istri dari lubang belakangnya. Kemudian wa nakihu zati rahimin mahramin in alima hadhil af'al halalan kafar, amma idza taqada annaha haram fala yakfur. Yang ke-10, orang yang menikahi mahramnya sendiri. Bagaimana yang kemarin ditanyakan oleh ibu, nikah sama mahram itu tidak boleh. Mahram kita ada berapa? 18. Nikah sama mahram yang ke-10 tuh, pelakunya dianggap kafir. Mahram kita ada 18 kan? 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari perkawinan. 7 dari nasab, kalau kita laki-laki ibu ke atas, anak ke bawah. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti bapak ke atas gitu, anak ke bawah. Saudara kandung kah, seayah kah, seibu kah. Kemudian paman sebelah ayah, kalau perempuan berarti bibi sebelah ayah. Kemudian yang kelima, paman sebelah ibu, kalau kita laki-laki berarti bibi sebelah ibu ya. Kemudian keponakan dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara perempuan. Itu 7 dari nasab. Kemudian 7 dari susuan, sama dengan 7 dari nasab, sama dengan syarat nyusunya belum 2 tahun. Kemudian minimal nyusunya 5 kali, setiap kali nyusu sampai kenyang. 7 dari susuan sama dengan 7 dari nasab. 4 dari perkawinan, mertua, anak tiri, ibu tiri atau bapak tiri, kemudian anak tiri ya. Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Itu sebab perkawinan. Itu 18 mahram tidak boleh dinikahi. Siapa yang menikahi mahramnya, kata Nabi, itu termasuk orang yang dianggap kafir oleh Allah SWT. Tapi itu semua yang ke-10 itu, apa kata Nabi sini? Nabi sebutkan, in alima hadhil af'al halalan kafar. Kalau dia menganggap 10 perkara itu halal, kafir dia. Kalau dia menganggap 10 perkara itu halal, dia kafir, kata Nabi. Amma idza taqada annaha haram fala yakfur. Tapi kalau dia meyakini itu haram, dia tahu itu haram, tapi dia tetap lakukan, dia tidak kafir. Tapi dosanya besar. Tapi tidak sampai kafir karena dia tahu itu haram. Tapi kalau dianggap itu yang 10 itu halal, di antaranya tadi menyetubuhi istri dari belakang, dianggap halal, kafir dia. Tapi kalau dia menganggap yang 10 itu tidak halal, dia tahu itu haram, cuma dia lakukan, termasuk dosa besar. Naam, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu, insyaallah setelah ini kita sharing pertanyaan.